Oke, terima kasih. Saya izin melorotnya masker ya, Bapak Ibu, karena kalau ngomong ambekan roto angel, saya izin melorotnya masker. Oke, Pak Haji Prayudi selaku komite itu tadi yang disampaikan, ada dua kesimpulan yang bisa saya tarik dan saya simpulkan. Yang pertama, sekolah ini bisa berkembang, sekolah ini bisa berjalan itu karena ada tiga pihak. Pihak yang pertama adalah pemerintah, pihak kedua adalah wali murid, dan yang berikutnya adalah pihak masyarakat. Nah, masyarakat di sini adalah misalnya ada alumni yang sukses melihat perkembangan sekolah ini kok dirasa belum mantap, mungkin siswa yang bersangkutan memberikan sumbangan. Itu adalah yang dimaksud. Kesimpulan yang kedua, sekolah ini tidak bisa berjalan sendiri. Artinya, bagaimana sekolah ini bisa berjalan sesuai dengan real yang ditentukan oleh pemerintah dan kurikulum, maka tetap kerjasama antara sekolah dan wali murid sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Sidiknas Sistem Pendidikan Nasional, di sana adalah peran serta dari program pendidikan ini ada tiga peran, yaitu yang pertama adalah justru kalau di Undang-Undang Sidiknas itu adalah yang pertama adalah masyarakat, yang kedua adalah wali murid, yang ketiga adalah sekolah. Itu yang disampaikan oleh Bapak Haji Prayudi selaku komite. Sekarang saya melanjutkan apa yang saya penggal tadi sebentar, dilanjutkan oleh Pak Komite. Sekarang saya mewakili sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, baik Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu wali murid kelas 10, perlu diingat tadi saya sudah memperkenalkan diri bahwa saya dinas di SMK 1 Tegalsari ini, SK-nya, surat keputusannya per 30 Desember 2016. Tapi saya efektif bekerja di SMK 1 Tegalsari adalah 4 Januari 2017. Pada saat saya masuk di sini, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah masih 4 jurusan dengan jumlah siswa 778. Saya ulang, pada saat saya masuk ke sini jumlah jurusannya adalah 4, yaitu TKR, TBSM, akuntansi, dan tata busana. Saya ulang, saya masuk ke sini itu jurusannya masih TKR, TBSM, akuntansi, dan tata busana. Nah, dengan perkembangan zaman, siswanya 778, sekarang ini jumlah siswanya sudah 1.500 sekian. 1.500 sekiannya saya belum hafal. Kenapa? Karena Dapodik belum cut off. Insya Allah nanti 1 September Dapodik sudah cut off. Nah, kalau sudah cut off, berarti jumlah siswa kita sudah ditentukan bagus sekian, sehingga nanti saya bisa hafal. Dengan jurusan sekarang ini sudah 7. Tahun 2017 sekolah ini mampu menambah 1 jurusan lagi, yaitu teknik komputer dan jaringan.
Tahun 2018 sekolah ini mampu menambah lahan sehingga lahan kita yang awalnya 17.000 sekian sekarang sudah, mohon maaf Pak Haji Prayudi, bukan 21.000 tapi 20.150 meter persegi alias 2 hektar lebih sana lahan sekarang. Tahun itu dibeli tahun 2018. Nah, 2019 ini tambahnya selalu di tahun ganjil karena sekolah ini berprogram di saat jurusan baru kelas 3 baru kita nambah lagi. Maka di tahun 2000 dan alhamdulillah di tahun 2021 ini kita menambah lagi satu program, yaitu program atau pengelasan dan regenerasi roda. Itu Bapak dan Ibu dari segi penambahan siswa dan siswa kita ya, sekarang ini sudah 1.500 sekian. Nah, pada saat PPDB kemarin sebetulnya kita itu nolak banyak karena memang negeri itu tidak bisa semua yang daftar diterima, tidak bisa karena kita dibatasi dengan pagu, dibatasi dengan jumlah dan lain sebagainya, sehingga kita harus menyeleksi. Walaupun kenyataannya tahun ini pagu kita sebetulnya adalah 576, tapi kenyataannya banyak yang mengundurkan diri karena anak-anak tidak diterima di jurusan pilihan pertama, diterima jurusan pilihan kedua, akhirnya tidak mau, sehingga dia harus berpindah ke swasta tapi tetap mengambil jurusan pilihan satu. Contoh, misalnya pada saat di SMK 1 Tegalsari memilih jurusan 1 TKR, lalu pilihan kedua mungkin di pengelasan. Anak itu karena nilainya tidak nutut, maka diterima di pilihan kedua pengelasan. Tapi kenyataannya setelah daftar ulang yang dilaksanakan tanggal 4 sampai tanggal 9 itu tidak mau, dia pilih sekolah di swasta untuk tetap mengikuti jurusan PKN, sehingga pagu kita SMK 1 Tegalsari untuk PPDB tahun 2021 seharusnya 576, hanya terpenuhi 568, sehingga kekurangan 8 siswa. Tapi tidak apa-apa, bagaimanapun juga anak-anak harus tetap kita beri kesempatan, anak-anak tetap harus kita beri pilihan sesuai dengan yang diinginkan. Cuman karena negeri kita harus mengadakan seleksi berdasarkan kemarin itu 3 kriteria. Yang pertama adalah jalur zonasi, itu berdasarkan jarak sekolah dengan rumah. Yang berikutnya berdasarkan prestasi non akademis, yaitu berdasarkan hasil perlombaan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah jalur reguler berdasarkan nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Tidak apa-apa Bapak Ibu, jangan khawatir, walaupun pagu kita kurang 8, saya juga tidak akan nambah dan saya juga tidak akan mengisi sampai dengan 570. Tetap aja yang sudah ada kita openi, kita memberi pembelajaran semaksimal mungkin. Yang berikutnya Bapak dan Ibu,
bagi anak-anak yang ke sekolah membawa kendaraan sendiri, sekolah ini punya ketentuan, sekolah ini punya peraturan sekolah namanya, yang sudah disahkan oleh komite bersama wali pengawas, bahwa anak-anak yang membawa kendaraan harus, sekali lagi, harus sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Yang pertama, yang naik sepeda, baik yang membonceng maupun yang dibonceng, harus memakai helm, bukan membawa, tapi memakai. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, Pak, kalau rumahnya hanya 100 meter dari sekolah, masa harus memakai? Tetap undang-undang atau ketentuan ataupun peraturan tidak membeda-bedakan laki-laki perempuan, non-tua, muda, remaja, dekat maupun jauh. Sehingga kalaupun nanti anak-anak membawa sepeda ke sekolah, maka harus sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Yang berikutnya adalah kendaraan. Saya tidak melarang ataupun sekolah tidak melarang untuk anak-anak yang berinovasi dan berkreasi. Misalnya sepedanya dimodif dengan selera anak-anak. Silakan, monggo, sah saja. Tapi sekolah tetap memberikan ketentuan sepeda yang dimodif tadi tidak boleh dipakai ke sekolah. Karena sekolah ini punya jurusan teknik pemasaran teknik bisnis sepeda motor, sehingga anak-anak mungkin diberikan wadah, diberikan kreasi untuk berinovasi dan berkreasi di sepedanya. Tapi tetap sekolah melarang. Sekolah tidak menghendaki anak-anak berkendaraan ke sekolah dengan sepeda yang dimodif. Sepedanya ya harus lengkap sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Salah satunya adalah spion, yang berikutnya ukuran ban dan pelek, serta memakai plat nomor. Kalaupun nanti ada anak-anak yang mungkin dengan memaksa spionnya dimodifikasi, maka itu bagian daripada pelanggaran yang harus ditindak, yang harus diberi peringatan, dan yang harus diingatkan. Karena ketentuan dalam undang-undang lalu lintas itu, kalau sepeda motor itu harus berletak dan ditempatkan di atas setir. Nah ini kan sekarang ini ada modifikasi spion ditaruh di ujung setir dan di bawah, itu tetap tidak boleh. Jadi mengenai ketertiban dan tertib berlalu lintas, maka dukungan orang tua itu sangat kami harapkan. Karena ada anak-anak itu yang pernah saya tegur, cuman itu benar apa enggak, tapi itu versinya anak-anak. Saya tanya, sepedamu di protol ini orang tuamu tahu? Boleh tahu Pak. Terus gimana orang tuamu? Dia jawabnya ya diam aja Pak, tidak memberikan respon. Nah, saya berharap nanti Bapak dan Ibu wali murid yang anak-anaknya diberikan sepeda untuk transportasi ke sekolah, karena memang sekolah ini jauh dari jalan raya. Di sekolah sendiri pun sudah disediakan tempat parkir. Saya mohon dukungan dari Bapak dan Ibu wali murid untuk tetap melaksanakan undang-undang lalu lintas. Nah, yang berikutnya adalah jam masuk. Bapak dan Ibu, jam masuk di sekolah ini kalau normal ya, kalau normal adalah masuknya jam 6.45
dan jam pulangnya, ini saya bicara jam normal, artinya kita tidak terkendala dengan pandemi. Jam pulangnya adalah jam 15.20 atau jam normal pulangnya. Karena kita 5 hari sekolah, jadi jam sekolahnya, hari sekolahnya itu hanya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat. Sabtu dan Minggu diliburkan. Cuman untuk jam pulang di hari Jumat, pulangnya adalah jam 11.15. Seperti itu, memberi kesempatan anak-anak untuk sholat Jumat. Nah, pada saat jam masuk, Bapak dan Ibu awali dengan satu, membaca Asmaul Husna dan berdoa. Ini dikandung maksud bagi anak-anak yang beragama Islam untuk menambah tingkat keimanan dan lebih mengenal baik lagi terhadap agama yang dianut. Terus setelah membaca Asmaul Husna dan berdoa, disambung dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan satu stansa. Nah, ini dikandung maksud juga untuk meningkatkan nasionalisme siswa kita, anak-anak kita. Karena apa? Di era generasi saya sekolah, Pak Cipranidi dan lain sebagainya, itu ada pembelajaran BMP, ada pembelajaran sejarah dan lain sebagainya, bahwa mata pelajaran tersebut intinya adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap perjuangan para pahlawan kita, sehingga anak-anak kita merasa ikut memiliki, ikut merawat terhadap negara. Karena bagaimanapun juga 20 tahun ke depan Indonesia ini berada di tangan anak-anak kita. Kita sudah mungkin yang usia sehat, ya mungkin masih bisa bernapas dengan lega. Kalau 20 tahun lagi ya, mungkin seperti saya yang sudah kagak rokok dan lain sebagainya, mungkin mau abukan saja sudah tidak bisa, bahkan sudah tidak berabukan ya. Tapi kita berharap, berdoa, kemudian kita selalu dalam sehat. Untuk itu saya berharap kepada Bapak dan Ibu untuk selalu mendorong anak-anak untuk datang ke sekolah sebelum jam 6.45. Karena saya punya pedoman, saya punya patokan sendiri bahwa orang yang disiplin datang tepat waktu itu adalah terlambat. Nah, paling enggak ya bisa datang ke sekolah jam 6.30 itu sudah datang ke sekolah, sehingga masih bisa mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti pembelajaran yang terjadi di sekolah. Itu kalau pembelajaran normal. Mengenai cara berpakaian, Bapak dan Ibu, pakaian itu ada 2 model untuk kita. Ada yang pakaian memang harus dimasukkan dan ada pakaian yang memang kurang wangun. Wangun itu adalah kurang pantas kalau itu misalnya dimasukkan. Contoh pakaian yang saya pakai, pakaian yang dipakai oleh Ketua Komite, ini kalau dimasukkan dalam celana, dipakai lalu dimasukkan dalam celana, malah kelihatan lucu. Mungkin lucunya ngalah-ngalahi siapa itu pelawak dari Banyuwangi. Tapi ada juga pakaian yang kalau tidak dimasukkan itu tidak wangun. Contohnya adalah seragamnya anak-anak. Nah, itu saya berharap Bapak dan Ibu, baik wali murid maupun Bapak Ibu guru, selalu mengingatkan kepada anak-anak kita kalau pakai seragam harus tetap dimasukkan ke dalam celana, sehingga kelihatan lebih praktis, lebih etis dan lebih baik lagi. Bapak
dan Ibu sekalian, bagaimana secara teknis mengenai nanti pembelajaran, ketentuan di sekolah, dan apa yang akan dikembangkan ke depan dalam setahun dalam hal ini sarana dan prasarana sesuai yang disampaikan oleh komite tadi. Saya memberi kesempatan kepada waka-waka saya untuk menyampaikan program setahun ke depan. Nanti di bidang kesiswaan adalah Pak Muji, di bidang kekurikuluman adalah Pak Artono, dan di bidang pengembangan sekolah secara fisik adalah Pak Eko. Tapi yang perlu Bapak ingat dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekolah ini selalu berharap dan selalu memohon kepada seluruh wali murid kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, hal-hal yang perlu dikoordinasikan mengenai apa saja, sebaiknya, seyogyanya, dan berharap untuk disampaikan ke sekolah ataupun ke komite. Karena jenengan sudah punya wakil di sekolah ini adalah komite. Nah, kalau itu di sistem kenegaraan adalah jenengan rakyat, komite ini adalah anggota DPR MPR-nya, sekolah ini adalah pemerintahnya. Nah, pemerintah dan rakyat tidak bisa terputus dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Untuk itu kita ini adalah satu kesatuan yang perlu kita kembangkan dan perlu kita wujudkan. Artinya bahwa saya selaku kepala sekolah mengharap dengan hormat dan sangat keluhan-keluhan Bapak dan Ibu wali murid mengenai apa saja, tolong sampaikan ke sekolah. Kalau saya ada, bisa langsung ke saya. Saya selama tidak ada rapat, selama tidak ada tugas keluar kota, dan selama saya tidak sakit, saya selalu datang ke sekolah jam 6.00. Walaupun jarak rumah saya dengan sekolah itu 45 km tiap hari, kecuali saya ada rapat, kecuali saya ada tugas, baru saya tidak ke sekolah ataupun datang ke sekolahnya terlambat. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu, nanti teknis bagaimana pembelajaran di masa pandemi ini akan disampaikan oleh Pak Artono, tapi saya berharap selama pembelajaran proses di kala pandemi ini, Bapak dan Ibu wali murid maka bisa berperanan ganda. Di samping sebagai orang tua, maka juga sebagai wakil guru di rumah. Tapi kalau Bapak Ibu kebingungan, Bapak Ibu masih merasa kerepotan, anak-anak boleh datang ke sekolah, tapi tetap berpakaian dengan sopan dan bersepatu. Tidak usah seragam, kecuali nanti memang sengaja dimasukkan. Tapi kalau anak-anak di masa pandemi ini pembelajaran daring, misalnya matematika kok merasa repot, matematika kok merasa belum paham, maka anak-anak boleh datang ke sekolah dengan menemui guru bidang studinya. Ya, kalau tanya matematika jangan ke saya, Bu. Pak, saya juga tambah budrek nanti, karena saya hitung-hitungnya itu cukup 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, balik lagi ke 1 lagi, karena saya dasarnya adalah guru olahraga. Matematikanya boleh tanya ke komite, tanya di sana, boleh nanti di sana. Itu Bapak dan Ibu, sekali lagi di masa pandemi silakan anak-anak datang ke sekolah untuk berkonsultasi kepada guru bidang studinya yang merasa dengan sistem daring belum paham, belum memahami. Silakan datang ke sekolah. Kalau perlu diantarkan Pak Bu, sambil Bapak Ibu juga mengenal lingkungan sekolah ini. Demikian Bapak Ibu dari saya,
Nanti secara teknis nanti adalah akan disampaikan oleh para wakil saya. Kalau kurikulum dengan Pak Dono, kesesuaian dengan Pak Uji, dan sarana dengan Pak Eko. Saya tetap menunggui sambil menunggu kehadiran Pak Kepala Cabang yang insya Allah jam 9 bergabung dengan kita. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Budian. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wali Murid yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Selanjutnya, paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum terkait dengan sistem belajar di SMK 1 Tegalsari, utamanya pada masa pandemi. Kepada Pak Tono dipersilakan. Terima kasih Bu Yasari. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tegalsari, yang kami hormati Bapak Komite SMK Negeri 1 Tegalsari, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan SMK Negeri 1 Tegalsari, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu wali murid dan orang tua siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Tegalsari yang insya Allah hari ini telah hadir di acara Zoom meeting ini sekitar berjumlah sampai detik ini saya lihat di layar 85 orang tua wali. Ini adalah perwakilan dari masing-masing kelas 10 yang insya Allah dari acara hari ini nanti akan kita rekam, kita upload di channel YouTube sekolah, dan nanti insya Allah seluruh orang tua wali kelas 10 akan dapat menyaksikan acara rapat pemaparan sosialisasi program sekolah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, orang tua dan wali murid yang kami hormati, berkaitan dengan yang disampaikan dengan Bapak Mulyadi kaitan dengan program pembelajaran di SMK Negeri 1 Tegalsari, dengan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dengan kondisi kita yang seperti ini masih dalam masa PPKM perpanjangan level 4 yang kemarin sudah diturunkan dalam bentuk surat edaran oleh Satuan Tugas Gugus Covid Kabupaten Banyuwangi, sehingga kami mohon maaf pembelajaran belum bisa berjalan dengan normal. Artinya kita masih harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Kita memahami keresahan Bapak Ibu sekalian beserta anak-anak kelas 10 karena mulai awal PSBB sampai dengan detik ini pembelajaran masih sebagian besar dilaksanakan secara daring. Bagaimanapun juga pembelajaran yang dilaksanakan secara daring mungkin tidak bisa maksimal dibandingkan jika pembelajarannya dilaksanakan dengan luring atau tatap muka hadir ke sekolah langsung. Namun mari kita bersama-sama berdoa seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Tegalsari, mudah-mudahan COVID-19 segala dicabut dari kita semua, khususnya umumnya bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin, sehingga anak-anakku sekalian, orang tua dapat melaksanakan program-program pembelajaran di SMK Negeri 1 Tegalsari dengan normal. Bapak Ibu, dengan kondisi kita yang seperti ini, kita telah menyiapkan 3 opsi
dari bidang kekurikuluman yang menangani kaitan dengan pembelajaran. Yang pertama adalah opsi jika PPKM nanti, kan hari ini tanggal 2, insya Allah batas akhir perpanjangan PPKM, kita masih menunggu apakah hari ini PPKM diperpanjang atau tidak. Jika kemungkinan terburuk PPKM ini diperpanjang, maka kita punya alternatif, yaitu untuk program pembelajarannya kita laksanakan secara daring menggunakan virtual class. Ya, kita sudah menyiapkan Google Classroom yang di situ sudah ada daftar siswa, semua siswa sudah masuk dalam kelas virtual itu, termasuk di sana juga sudah ada bapak ibu guru pengajar di kelas tersebut, termasuk di dalamnya ada wakil kepala sekolah, kemudian di dalamnya juga ada bapak ibu wali kelas, sehingga yang akan terus memantau bagaimana pembelajaran daring yang dilaksanakan. Walaupun demikian, Bapak Ibu, dari hasil evaluasi kita sudah masuk kemarin pembelajaran daring mulai tanggal 12 sampai dengan hari ini. Saya melihat untuk proses pembelajaran daring masih belum bisa berjalan dengan maksimal. Masih banyak anak-anak yang mungkin masih harus menyesuaikan dari pola pembelajaran di SMP atau MTS dengan pembelajaran di SMK. Karena di SMK anak-anak dituntut harus mandiri, ya. Jadi anak-anak harus memahami tanggung jawabnya ketika diberikan materi oleh guru, ya. Kemudian harus mematuhi segala ketentuan yang diterapkan Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran daring. Ini masih memerlukan penyesuaian supaya anak-anak terbiasa dengan kondisi pembelajaran daring. Jika nanti PPKM ini misalkan dihentikan, berarti kita atau mungkin nanti alternatifnya boleh mengadakan pembelajaran luring tapi secara terbatas, maka sekolah juga sudah menyiapkan opsi untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi nanti sekolah menyusun jadwal, nanti anak-anak akan kita bagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah anak-anak absen 1 sampai 18 nanti akan masuk pada minggu ganjil, ya. Jadi kita pakai sistem minggu ganjil dan genap, karena kalau PTM terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas itu kita dibatasi Bapak Ibu. Jadi dalam satu kelas berdasarkan surat edaran itu maksimal harus 50%, sehingga harus kita pecah. Jadi absen 1 sampai 18 nanti masuk pada minggu ganjil, ya. Kemudian absen 19 sampai absen terakhir atau 36 nanti masuk pada minggu genap. Kapan itu minggu ganjil dan minggu genap itu sudah kita buat distribusi tanggal-tanggalnya. Jadi nanti anak-anak bersama orang tua bisa melihat ada jadwal yang sudah kita share. Kalau misalkan nanti kita boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga alternatifnya, jika mudah-mudahan ya COVID-19 segera tercabut, ya, insya Allah pembelajaran otomatis akan kita kembalikan secara normal. Kalau secara normal Bapak Ibu orang tua kami sampaikan kita masuk jam 6.45 dan pulang jam 15.15 atau jam 3:15 sore. Itu kalau pembelajaran normal mulai hari Senin sampai hari Kamis. Kemudian hari Jumat jam 6.45 jam 6.30 sampai dengan jam 11.40. Sedangkan hari Sabtu Minggu kita libur Bapak Ibu karena SMK Negeri 1 Tegalsari menerapkan 5 hari sekolah. Jadi beda dengan sekolah lain, kalau di kita gunakan 5 hari sekolah. Karena mengingat SMK itu banyak praktek sehingga memerlukan jam praktek yang panjang, sehingga kita buat supaya lebih efektif, kita prakteknya menggunakan waktu yang lebih lama. Cuman untuk menyiasatinya supaya menghindari kelelahan anak-anak, nanti khusus Sabtu dan Minggu kita libur.
Jadi Senin sampai Jumat kita full, kemudian Sabtu Minggu kita libur. Itu jadi 3 alternatif ya tentang program pembelajaran yang sudah kita siapkan untuk mengantisipasi kondisi pandemi saat ini. Bapak Ibu, demikian pemaparan dari kami kurikulum. Untuk Bapak Ibu mungkin ada permasalahan, mungkin ada keluhan tentang putra putrinya berkaitan dengan pembelajaran, silakan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi pihak sekolah. Nanti kita akan share melalui grup kelas ya nomor yang bisa dihubungi. Kemudian kalau ada permasalahan ingin ke sekolah secara pribadi, mungkin anak-anak atau orang tua wali silahkan datang ke sekolah. Kita akan menerima dengan baik. Mungkin dari Bapak Ibu jika ada pertanyaan-pertanyaan. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab antara wali murid yang ada di rumah dengan pihak sekolah. Mohon tanya jawab bisa dilakukan lewat chat dulu. Adakah yang ingin mengajukan pertanyaan kepada sekolah? Kami akan membuka 3 sesi dulu. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silakan mikrofonnya diaktifkan atau di unmute. Monggo silakan Bapak Ibu orang tua yang mau bertanya terkait apapun berkaitan dengan putra putrinya, monggo bisa diaktifkan mikrofonnya atau di unmute. Monggo, tanya silakan. Bapak dan Ibu wali murid kelas 10, monggo sekolah memberi kesempatan, komite juga memberi kesempatan, mungkin ada yang dikoordinasikan, mungkin ada masukan untuk perbaikan sekolah ataupun kritik dan saran, sangat kami harapkan. Nah ini mumpung ada kesempatan, ada saya selaku kepala sekolah, ada komite, ada para waka, monggo saya beri kesempatan untuk mungkin bertanya, mungkin memberi masukan ataupun yang bersifat kritik ataupun saran. Monggo Jayawardana. silakan. Pak Jayawardana, monggo Bapak atau Ibu itu? Ibu. Tek. Oke, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wali murid dari siswa bernama Jayawardana kelas 10. Saya ingin bertanya tentang seragam, Pak. Selama ini saya bertanya kepada anak saya, apa ada informasi tentang seragam? Dia jawab katanya harus beli di koperasi. Apakah seperti itu? Apa ada himbauan dari sekolah untuk seragam-seragam yang harus dibeli? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tidak ada sebuah grup dari WA untuk khusus orang tua atau wali murid? Oke, terima kasih. Saja Pak. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, dari Ibu Sopomo Jayawardana, wali murid kelas 10.
Cuma tidak menyebutkan 10 apa tadi, karena di sini ada kelas 10 itu ada 16 rombel. Ibu Jayawardana bertanya mengenai seragam dan grup WA. Yang pertama saya jawab mengenai seragam. Seragam itu bentuk dan warnanya dan apa saja seragamnya itu sudah ditentukan oleh sekolah dan sejak sekolah ini berdiri. Cuman pengadaannya, monggo Ibu, kalau Ibu menemukan mungkin di Mulia, di toko lain, monggo silakan. Kalau sekolah dalam hal ini koperasi itu hanya bantu menyediakan kalau para wali murid mungkin belum sempat ke toko atau apa, jadi di koperasi menyediakan. Cuman yang harus, sekali lagi, yang harus sama dan sudah ditentukan oleh sekolah. Yang pertama adalah model jahitan, Bu. Model jahitan harus standar yang sudah ditentukan sekolah dan warnanya serta jenisnya. Silahkan kalau Ibu pengadaannya mau melalui toko yang lain, sekolah tidak mempermasalahkan dan sekolah tidak melarang, serta yang penting putra jenengan datang ke sekolah memakai seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Soal pengadaannya monggo saya serahkan ke wali murid. Sekolah tadi sudah saya sampaikan, sekolah itu hanya membantu. Mungkin bagi wali murid yang belum sempat ke toko dan lain sebagainya, kalau ingin ngambil di koperasi monggo. Tapi itu bukan sebuah ketentuan dan bukan sebuah keharusan. Itu Bu ya, Bu Jayawardana. Kalau Ibu mungkin mau membeli di Mulia, monggo Bu, monggo. Tapi namanya seragam, warna dan bentuk harus sama. Soal pengadaannya, sekolah tidak pernah memaksa harus membeli di koperasi. Itu yang pertama Bu. Soal WA group nanti Bu ya, kalau sekolah ini sudah lancar, sudah berjalan dengan normal, insya Allah para wali kelas itu sudah membentuk grup. Putranya Ibu 10 jurusan apa Bu? TKR. TKR berapa Bu? TKR berapa? TKR ringan, belum tahu TKR berapa. Nah, Ya, Bu, itu. ini para wali kelas, Bu Jayawardana, para wali kelas ini sudah membentuk grup. Nah, kalau Ibu nanti belum punya grupnya, mana wali kelas TKR 2? Sudah ada grupnya, Pak Yunus? Siswa ada. Oh, ini yang sudah ada di WA saat ini adalah grup siswa Bu. Nanti insya Allah untuk wali murid oleh wali kelas akan dibentuk juga di sana. Ya. Tapi situasinya terkendali dulu dalam arti sudah tidak masa pandemi dan lain sebagainya. Catatan bagi Ibu Jayawardana, putranya mungkin kesulitan atau belum memahami mengenai pembelajaran yang didaringkan. Sekolah memberi kesempatan anak-anak untuk datang ke sekolah, berkoordinasi, berkonsultasi dengan guru bidang studinya dengan ketentuan tetap memakai pakaian sopan dan santun, bersepatu, tidak boleh bercelana jin. Tapi tidak harus seragam, tidak apa-apa. Ya, tapi tetap harus sopan, santun, bersepatu. Kalau perlu Ibu ngantarkan Bu, atau Bapak ngantarkan, biar sekaligus bisa berkoordinasi, berkonsultasi dengan sekolah. Gitu Bu Jaya, sudah memahami Sekali lagi, seragam tidak ada kewajiban
dan tidak ada keharusan untuk membeli di koperasi. Tapi kalau warna dan model harus sama sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah. Contohnya misalnya anak-anak itu sering nyalah Bu, celananya di model potongan atau bentuk celana jeans, itu salah, itu tidak boleh, harus tetap standar sesuai dengan yang sudah diberikan oleh sekolah. Begitu Bu Jaya, mungkin ada yang dikoordinasikan lagi, saya beri kesempatan seluas-luasnya khususon kepada Bu Jaya Wardana. Mungkin ada lagi. Cukup Pak. Cukup, terima kasih Bu Jaya mau berkoordinasi. Tepuk tangan untuk Bu Jaya. Saya buka kesempatan untuk wali murid yang lain yang bisa on dan bisa masuk. Monggo silakan wali murid yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Monggo Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari wali murid Muhammad Atadianto TKR 2. Sampai sekarang seragam yang sudah dibayar kok belum diberikan. Pertanyaan saya satu itu. Terus ketentuan untuk pemakaian seragam tadi saya pas keluar jadi enggak ngikut, enggak tahu hari apa-apanya, itu perlu penjelasan lagi Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih seputar seragam, maka yang harus jawab harus saya dulu. Mohon maaf kepada komite yang hadir. Jadi begini Bu, pada waktu Ibu mungkin membeli seragam di koperasi, mungkin bajunya belum jadi, mungkin ya, karena yang Ibu bayar itu tidak dalam bentuk lakaran kain Bu, semuanya dalam bentuk jadi, kecuali bahan untuk bawah. Kalau putranya Ibu cewek cowok ya berarti bahan untuk celana, kalau cewek ya bahan untuk bawah. Nah, kenapa celana tidak dijahit juga oleh sekolah? Karena kalau celana itu tidak presisi dengan baik, maka tidak akan pernah kelihatan baik. Karena apa? Diluk-diluk melorot Bu, itu lagi gede kan di sana. Sehingga harapannya untuk seragam khususon celana atau bawahan itu harus benar-benar presisi, sehingga wali murid diberi kesempatan untuk menjahitkan sendiri. Nah, yang lain kenapa harus dijahit sekolah? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ingat, sekolah kita itu punya jurusan tata busana. Nah, dengan dijahit oleh sekolah itu sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kompetensi anak-anak tata busana, sehingga karena itu ada kesempatan sehingga anak-anak biar juga langsung praktek. Toh hasil yang dijahit oleh anak-anak tidak mengecewakan juga, kan tetap baik kan ke sana. Nah, itu kalau belum diberikan semua, coba Ibu Sinten mau Bu Rohana? Bu Supiatun. Bu Supiatun, dalamnya pundi Bu? Kula Bangurjo Pak. Cedek, kula Banyuwangi mendinten teng sekolah Bu. Jenengan coba Ibu, kalau memang belum diberikan oleh sekolah atau oleh koperasi, Ibu sering datang untuk menanyakan, minimal seminggu sekali kan ke sana Bu Supiatun. Nanti mungkin kemarin yang Bangurjo
lagi proses jahit. Nah sekarang insya Allah juga sudah banyak yang jadi, nanti Ibu bisa datang ke sekolah untuk menanyakan mengenai seragam yang dipakai Bu. Untuk hari Senin Selasa memakai putih-putih, hari Senin itu wajib memakai jas alma mater Bu, karena di hari Senin itu dipakai untuk upacara, lengkap dengan dasi, topi, dan atribut yang lain. Nah itu di hari Senin dan hari Selasa. Hari Rebu dan Kamis batik khas SMK 1 Tegal Sari. Hari Jumat itu pramuka lengkap kecuali topi atau kabaretnya. Jadi harus tetap memakai asdo dengan memakai ikat tali sesuai tingkatannya kan di sana. Begitu Ibu Subiatun, mungkin ada yang dikoordinasikan lain, kami persilakan. Untuk saya cukup itu, Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Subiatun. Sering-sering ke sekolah, nggih. Bisa bertemu dengan saya atau dengan kalau ke sekolah bisa dengan bapaknya. Nanti kita berkoordinasi. Nggih. Terima kasih Bu Subiatun. Saya beri kesempatan pada wali murid yang lain. Monggo wali murid yang lain. Iko, kok bentuk-bentuk wajib satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunardi dari Tegalrejo, wali murid dari Muhammad Raqiul Ulum, kelas 10 TPSM 2, Pak. Terkait dengan hari masuk, hari libur, hari Sabtu dan Minggu, kami sebagai wali murid memang belum tahu. Terima kasih atas informasinya untuk SMK Negeri Tegalsari 1. Dan yang kedua, ingin kami tanyakan terkait nomor telepon yang bisa dihubungi wali murid ketika ada sesuatu dengan anaknya, Pak. Apakah tidak bisa masuk atau karena mengajukan pertanyaan apa, kami minta nomor telepon dari pihak sekolahan. Terima kasih Pak, itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambare Pak Anu. Sing di iki kok sik Bu Subiatun ae. Gambare Pak siapa tadi? Sunardi. Oh. Nggih. Oh itu. Nggih, Bapak Sunardi. Terima kasih mengenai yang disampaikan oleh Pak Sunardi tadi adalah TPSM 2 wali kelas Pak Ali, nggih Pak. Jadi gini Pak, awalnya SMK 1 Tegalsari ini adalah 6 hari sekolah, dari hari Senin sampai dengan hari sampai dengan hari Sabtu. Terus terang aku ngadepi Pak Sunaryati kok rotok grogi ya gue. Di hari Sabtu. Cuman kalau 6 hari kerja Pak, kalau 6 hari kerja, hari Senin, hari Selasa, hari Rebu, hari Kamis itu pulangnya setengah 3 Pak. Pulangnya setengah 3. Sedangkan hari Jumat pulangnya jam 10.30. Hari Sabtu pulangnya jam 12 sekian. Nah, dengan berbagai pertimbangan, karena sekolah kita ini walaupun sekolah negeri Pak, itu berbasis pondok pesantren. Artinya sekolah ini berdiri dulu atas gagasan Pak Yai Umar
dari Pondok Pesantren Mambaul Huda. Nah, akhirnya di database provinsi tetap sekolah ini berbasis pondok pesantren. Nah, karena berbasis pondok pesantren harus ada pembelajaran yang bersifat keislaman, yaitu diniyah. Pembelajarannya ya Pak, kalau siswa yang masuk monggo, yang beragama Hindu, Kristen silahkan selama seleksi akademisnya memenuhi syarat dan kesana. Nah, dengan pertimbangan kalau 5 hari kerja hanya menambah 1 jam, yaitu kalau 5 hari kerja hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis pulangnya setengah 4. Kalau 6 hari tadi kan setengah 3 Pak, jam 2 sekian. Nah, terus diniyah oleh pondok itu bisa dilaksanakan di hari Sabtu, begitu Pak Muji ya, tambahannya di hari Sabtu. Maka dengan pertimbangan itu Pak, akhirnya diputuskan melalui rapat Dewan Guru dan izin komite, akhirnya sekolah ini sejak tahun 2019, tahun pelajaran 1920 dirubah dengan sistem pembelajaran 5 hari sekolah. Nah, jam pulangnya Pak, jam masuknya tetap Pak 6.45. Ini saya bicara pembelajaran normal. Ya. Masuknya 6.45, pulangnya adalah jam 15.30. Oh ya, 15.30 atau setengah 4 sore. Dan Sabtunya yang tidak ikut diniyah bisa istirahat di rumah, sehingga kesempatan anak-anak istirahat bisa 2 hari. Mungkin Pak Sunaryadi pengen ngelencer dengan putra putrinya ke Gunung Bromo, ke Borobudur, itu bisa dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu tanpa harus minta izin untuk putranya kan ke sana. Jadi menurut saya itu lebih efektif dengan kita 5 hari sekolah. Karena apa? Nambah pulangnya hanya nambah 1 jam kan ke sana. Sehingga anak-anak lebih banyak bisa istirahat di rumah. Yang berikutnya pembelajaran diniyah bisa lebih efektif untuk pondok. Itu yang pertama Pak G. Yang kedua, untuk nomor yang perlu dihubungi Pak Ali, monggo nomor berapa? 085 733 665 911. Itu yang nomor bisa dihubungi Pak apabila putra jenengan ada kendala di rumah karena sakit atau karena yang lain. Itu nomornya Bapak Ali, wali kelasnya putra jenengan. Begitu Pak Sunardi, mungkin ada yang disampaikan lagi? Sudah cukup Pak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Pak Sunardi. Saya berharap dan memohon kepada jenengan untuk bisa lebih sering datang ke sekolah, berkoordinasi dan berkomunikasi demi kemajuan anak-anak kita. Terima kasih Pak. Monggo. Yang lain mungkin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Eliria. Iya. Saya di Elira. Kelas 10 AKL 2. Kelas 10 AKL 2. Kelas 10 AKL 2. Saya di sini cuman minta kejelasan sih. Kenapa proses daring murid hanya diberikan tugas dan penjelasannya hanya lewat YouTube dan video. Sedangkan Zoom meeting seperti ini kan lebih enak gitu loh Pak. Kenapa ketika proses pembelajaran ketika
hanya sekedar itu gitu maksud saya. Kalau bagi saya pribadi sih, jika dilakukan Zoom meeting seperti ini gimana? Bukankah lebih efektif gitu loh Pak maksud saya? Gitu saja. Terima kasih Pak Elira ya. Elira ya Pak ya. Itu namanya. Elira, Pak Elira, terima kasih. Wah, Pak Elira ini rupanya cemerlang dan selalu mengikuti proses tugas dari putranya. Nah, tak delok wajahnya, mohon maaf Pak. Jenengan masnya apa orang tuanya Pak? Supaya Elira Pak. Oh, oke Pak. Gini Bapak Ibu sekaligus ini menjelaskan kepada Bapak Wali Murid, mungkin ini karena menyangkut kurikulum, nanti biar Pak Hartono selaku wakil kurikulum nambahin. Cuman kalau memakai Zoom meeting seperti ini Pak, itu kan tidak bisa beberapa bidang studi memakai Zoom meeting bareng. Kan tidak bisa, harus satu bidang studi kan ke sana. Tetapi kalau memakai YouTube, memakai Google, atau memakai Classroom dan lain sebagainya, itu 2-3 guru bisa memakai dan melaksanakan bersama-sama. Tapi nanti lebih teknis Pak Hartono akan menyampaikan. Nah, sebetulnya pakai Zoom meeting ini bagus, kendalanya pesertanya kan terbatas Pak. Artinya seperti hari ini, misalnya ada rapat wali murid, ada rapat lagi apa, tidak bisa bersamaan memakai Zoom meeting seperti ini dalam satu sekolah. Sehingga tetap memakai Google Classroom, YouTube, atau yang lain. Tetapi kalau siswa itu kurang paham Pak, tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa anak-anak tetap diberi kesempatan untuk datang ke sekolah, berkoordinasi langsung dengan guru bidang studinya. Dengan datang ke sekolah itu banyak keuntungan Pak. Satu, mengenal lingkungan sekolah. Karena jangan seperti pembukaan yang awal tadi Pak. Saya tanya, nama kepala sekolahnya tahu namanya, tapi orangnya tidak tahu. Loh, ini kan aneh kan di sana. Makanya tetap sekolah berharap ada pembelajaran daring, tapi juga tetap anak-anak bisa datang ke sekolah untuk berkoordinasi dengan guru bidang studinya. Itu yang alasan yang pertama Pak. Alasan yang berikutnya, bahwa dengan sistem seperti itu, dengan sistem Zoom meeting, Google Classroom, anak-anak lebih kreatif Pak, karena dengan harus berpikir jelas, berpikir gamblang, kalaupun belum jelas dan belum paham bisa datang ke sekolah dan lain sebagainya. Sehingga pembelajaran ini walaupun sistemnya daring, tidak semata-mata anak-anak di rumah saja, karena belajar yang baik itu salah satunya juga mengenal lingkungannya. Itu dari saya. Pak Har, silakan nambahi Pak Har. Lagi Pak, monggo. Oh. Terima kasih Bapak Mulyadi. Tadi bagus pertanyaannya dari Bapak Eko Lumanto. Jadi putranya asmanipun Elira Sherlyn Marlinda dari kelas 10 AKL 2. Oke, terima kasih Pak Eko, masukan yang luar biasa. Begini Pak Eko, sebetulnya kita beberapa bulan yang lalu, bahkan saat awal-awal pandemi, kita sudah mencoba berbagai metode pembelajaran daring, ya, supaya paling tidak dengan pembelajaran daring, anak-anak memperoleh haknya untuk mendapatkan pembelajaran, ya, yang sesuai dengan
kurikulum yang kalau kita berlakukan. Kemarin kita sudah coba semua model, termasuk ada Google Meet, Bapak Ibu. Google Meet itu sama dengan Zoom, ya. Kemudian termasuk dengan Zoom itu sendiri, karena yang paling familiar sekarang adalah Zoom. Ya. Cuman Bapak Eko, kendalanya di sini. Anak-anak kita sudah coba beberapa mata pelajaran, kita buat sampling untuk pembelajaran pakai Zoom. Yaitu kemarin kita coba pembelajaran PPKN. Pembelajaran termasuk olahraga kita zoomkan dengan Bapak Agirin, kemudian bahasa Inggris dengan Bu Ismiati memakai Zoom. Cuman akhirnya ada kendala ternyata Bapak Eko, yaitu kaitan dengan anak-anak kita, mungkin yang anaknya Pak Eko mungkin dalamnya pundi Pak Eko? Bolo Pak. Pak Eko rumah Gembolo nggih. Nah, ini ada anak-anak kita yang rumahnya agak jauh Pak, minggir, sehingga di sana sinyal internetnya terbatas, Pak. Kemudian termasuk ada anak yang di rumahnya tidak punya WiFi, sehingga mereka harus beli paket data. Nah, kemarin ada keluhan seperti itu. Untuk Zoom, karena itu dari hitung-hitungan, itu 1 jam itu bisa memakan 1 giga. 1 giga, sehingga kita kasihan ke anak-anak ketika setiap Zoom harus beli paket data. Nah ini, jadi mungkin ada kendala di 1-2 anak. Mungkin ada solusinya nanti jika memang anak-anak menginginkan, Pak, enaknya kita tatap muka langsung pakai Zoom. Nanti anak-anak yang tidak bisa ikut Zoom, nanti Zoom-nya itu diupload di YouTube sehingga siswa yang lain bisa mengikuti dari YouTube. Jadi tidak live, tapi bisa mengikuti nanti ketika sudah diupload di YouTube. Itu mungkin salah satu solusi yang bisa kita berikan untuk Pak Eko jika merasa bahwa Zoom karena bisa interaksi langsung, akhirnya komunikasinya enak, penjelasan dari Bapak Ibu guru enak daripada jika pakai Google Classroom. Itu Pak Eko mungkin salah satu alternatif. Jadi kendalanya itu anak-anak kita tidak semuanya punya WiFi, tidak semuanya jaringannya bagus, sehingga ada anak-anak yang tidak bisa ikut Zoom. Tapi kalau dirasa Zoom itu baik hasilnya untuk pembelajaran daring, nanti akan jadi masukan yang sangat berarti bagi kita. Nanti anak-anak yang bisa ikut Zoom, kita sertakan dalam Zoom, nanti hasilnya kita upload ke YouTube, sehingga anak-anak yang tidak punya fasilitas pakai data nanti bisa melihat pada sesi berikutnya di YouTube. Terima kasih, saya kira itu Pak Eko yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko. Sebetulnya saya tadi mau buka sajane sing sekolah neng Tegalsari itu tidak sedikit yang daerahnya black spot. Tapi saya gak enak Pak Eko. Tapi sudah disampaikan oleh Pak Hartono bahwa satu kendalanya yang sekolah di SMK 1 Tegalsari itu saat ini loh Pak, tidak tahu kalau besok atau lusa itu masih banyak yang daerahnya black spot. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak siswa yang belum memiliki HP yang bisa untuk Zoom dengan baik. Makanya sementara kita memakai sistem pembelajaran yang seperti itu. Pak Eko, mungkin ada yang bisa disampaikan lagi. Pak Eko atau Pak Nur? Pak Eko. Monggo. Pak Eko, masuk Pak Eko. Kalau masalah kuota internet Pak, walau bagaimanapun kalau masalah daring itu kan tetap pakai internet WiFi Pak. Kalau dengan alasan itu. Tapi kan lebih dihemat Pak. Iya Bapak, tapi kalau itu memakai YouTube atau dan lain sebagainya, maka anak-anak kan bisa menguploadnya, mengundurnya, bisa bergeser ke yang daerah black spotnya bagus. Jadi gini Pak, memang itu bagian dari kendala, tapi sekolah tetap berbuat dan bertindak bagaimana sistem pembelajaran daring itu yang lebih efektif dan efisien kepada seluruh siswa.
Jadi kan siswa itu kan kita kan sudah saya sampaikan bahwa siswa kita itu sebetulnya sudah 1.500 lebih kan ke sana, sehingga kalau kita harus terpaksa memakai YouTube atau terpaksa memakai Zoom, saya khawatir yang lain tidak bisa mengikuti dengan baik. Makanya tetap sekolah bertindak dan berbuat bagaimana yang pembelajaran daring yang lebih efektif, lebih efisien kepada seluruh siswa. Seluruh loh Pak, bukan hanya siswa 1 dan 2. Tapi kan kalaupun nanti tetap ada kendala, sekolah kan tetap memberi kesempatan kepada putra-putri jenengan sekali waktu bisa datang ke sekolah untuk berkoordinasi dan berkomunikasi. Jadi tetap Pak, sekolah tidak bisa setahun tinggi daring itu tidak bisa Pak. Saya yakin Pak Eko juga mumet, sekolah ya juga ruwet kan ke sana Pak. Jadi tetap podo mumete, podo ngelune. Dan saya yakin putra-putri jenengan juga rindu pengen dan datang ke sekolah memakai seragam terbaru kan begitu Pak Eko. Itu Pak Eko ya. Oke, terima kasih Pak Eko. Mungkin yang lain. Terima kasih. Monggo yang lain. Pak Eko. Pak itu masih materi di belakang. Yang lain mungkin saya beri kesempatan sambil menunggu Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Banyuwangi. Monggo Bapak yang lain silakan. Monggo yang lain yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula wali murid dari Dina Aulia Permatasari, TBS 1. Begini Pak, yang mau saya tanyakan masalah materi pembelajaran. Apa selain LKS tidak ada buku pendamping, maksudnya kayak buku paket seperti itu dari sekolah? Selama ini maksudnya pembelajaran daring seperti ini biasanya hanya diberi materi dari apa itu Pak namanya, dari Google Classroom niku manten-manten disukani soal ngoten nggih. Maksudnya biasanya kalau setiap sekolah itu ada buku pendamping. Untuk di SMK ini ada buku pendamping napa mboten? Ngoten Pak, matur nambah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tipa, iya Bu. Pak, leres. Betul Pak, Bu Tipa. Nggih. Terima kasih Ibu. Jadi begini, pembelajaran ini nunggu nanti malam Bu. Kenapa harus nunggu nanti malam? Kalau besok boleh diizinkan masuk, maka mata pelajaran pembelajaran produktif, contohnya putri jenengan sing tata busana, maka yang pelajaran produktif yang tidak atau yang sulit didaringkan, anak-anak masuk. Contohnya lek tata busana mungkin yang sulit didaringkan itu apa Bu? Pola ya? Pola itu teori nggak bisa Bu. Walaupun teori diperlukan, maka tetap harus ada praktek. Nah, makanya jenengan semuanya saya mohon bantuan doanya, mudah-mudahan besok boleh dimasukkan. Nah, selama belum boleh seperti hari ini, maka semua pembelajaran tetap melalui daring, alias melalui jaringan dengan diberikan
mungkin oleh gurunya sedikit ulasan materi lalu diberi tugas. Nah, tugas itu mesti tugas yang bersifat praktek kalau itu mata pelajaran praktek. Nah, makanya pengerjaan praktek atau tugas praktek dengan sistem daring dengan tatap muka itu mesti tidak sama. Hasilnya jauh berbeda. Makanya sekolah selalu berharap pandemi ini segera berakhir sehingga anak-anak bisa masuk untuk benar-benar praktek. Karena saya tadi sudah menyampaikan kalau SMK siswa lulus harapannya punya keterampilan sesuai dengan kompetensinya masing-masing dan bersama di samping siap untuk melanjutkan. Nah, mengenai buku yang Ibu harapkan, sebetulnya sekolah kita SMK 1 Tegalsari itu insya Allah buku-buku prakteknya sudah ada. Tergantung Ibu putranya atau putrinya mau berkunjung ke perpustakaan apa tidak, mau membaca apa tidak, kan ke sana. Jadi kalau buku insya Allah sekolah tidak akan memesan kemana-mana karena di perpustakaan sudah ada buku-buku mengenai kompetensi masing-masing. Tapi kalau Ibu ingin memiliki sendiri, monggo di toko-toko buku insya Allah ada. Tapi yang jelas di toko buku Banyuwangi itu yang bersifat praktek untuk SMK kayaknya memang sulit. Tapi sulit itu bukan menjadi kendala. Kendalanya solusinya di perpustakaan sekolah insya Allah sudah ada buku-buku praktek untuk kejuruan di sekolah kita. Tergantung putranya Ibu sering berkunjung ke perpus apa enggak. Dan kalaupun ingin dipelajari lebih lama, insya Allah di perpus itu ada layanan untuk pinjam. Layanan untuk pinjam. Sehingga kalau pinjam diberi izin untuk dibawa pulang. Gitu Bu Sopo, Bu Dipang ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu Dipang. Sampun Pak, cekap mawon. Oh, nggih, sami-sami Bu Dita. Tepuk tangan untuk Bu Dita. Dan tepuk tangan untuk Pak Eko tadi ya. Mana Eko tadi? Itu mungkin yang lain. Mana? Pak Jainul Arif, teknik pengelasan 2. Mana Pak Jainul Arif? Monggo Pak Jainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Heri RI, wali murid dari Jainul Arif, pengelasan 2. Untuk satu pembahasan mulai awal sampai akhir, insya Allah saya pribadi cukup jelas, Pak. Ya, karena mungkin salah satu anak kami yang pertama, laki-laki yang pertama itu masih berada di sekarang kelas 12 jurusan tata buka. Dari situ kami pribadi mungkin cukup jelas untuk penjelasan semua tentang sekolah SMK Negeri 1 Tegalsari. Cuma satu yang ingin saya tanyakan sekarang ini Pak, untuk masalah infak atau kata lain itu uang gedung. Yang saya ingin tanyakan cuma itu, untuk selebihnya terima kasih Pak. Terima kasih orang tuanya Jainul, Pak Sinten Pak? Pak Heri. Bapak Heri. Ya, sekolah itu sebetulnya sudah ada BPOPP dan BOS Pak. Cuman BPOPP dan BOS itu kan keperuntukannya untuk operasional sekolah. Dan tadi oleh Pak Komite sudah disampaikan di sekolah ini jumlah guru dan TU-nya lebih kurang 89 orang. Yang PNS itu hanya 30. Berarti yang 59
adalah teman-teman yang disebut dengan GTT dan PTT. Nah, operasional dari teman-teman GTT PTT itu ya diambilkan dari 1 BOS, 2 BPOBP, kurang ya teko sedekah wali murid. Cuman di sini kan belum membicarakan itu, Pak. Kan belum membicarakan sedekah itu. Nanti jangan khawatir, Pak. Bapak kalau ingin sedekah nanti akan diundang oleh komite kan ke sana. Sehingga kalau jenengan pengen ngomong sedekah, saya tidak jawab dulu, Pak. Karena memang itu belum dibicarakan. Kita bicaranya hari ini program sekolah ke depan dalam 1 tahun ke depan. Nah, nanti kalau Bapak ingin menanyakan sedekah, ya ngomongi kalau komite, bukan ngomong dengan saya. Begitu Pak Eri. Tapi ini Pak Komite mau nambah ini. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu warga SMK Negeri 1 Tegalsari, khususnya kelas 10. Sementara ini kami komite belum, walaupun sudah ada rancangan yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, tapi kami belum persiapan untuk menyampaikan kepada para wali murid. Namun insya Allah apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan nanti seperti hal-hal yang dulu-dulu ya insya Allah tidak terlalu banyak lah. Kami perhitungkan umpama orang tua wali murid itu 1 hari, umpama yang merokok habis 1 pak, kira-kira per hari perkiraan kami menghitung kami sekitar ya 4 biji rokok lah. Atau kalau parkir sekitar ya 2,5 parkir per hari, insya Allah gitu. Tapi kita tetap melihat kebutuhan sekolah. Kalau memang nanti kebutuhan sekolah sudah terpenuhi, ya tidak akan terlalu banyak. Tapi kita tetap memikirkan situasi, kondisi wali murid yang harapan kami jangan sampai anak-anak tidak sekolah karena nanti ada kekurangan, ada bantuan dari masyarakat untuk sekolah. Jadi tetap kita berprinsip pada anak-anak harus sekolah, anak-anak harus pintar tanpa berpedoman pada umpamanya Pak saya kan umpamanya nanti kita kumpulkan Pak saya tidak mampu, ya tidak mampu ya tidak masalah, karena juga pasti banyak yang mampu juga ingin kerja. Ini terbukti bahwa mulai awal berdirinya SMK ini sampai sekarang ini di sekolah ini sampai begini ya cukup megah lah, di ruangan cukup bagus, di tempat-tempat rapat juga bagus dibandingkan dengan sekolah yang baru. Insya Allah kita itu lebih bagus ini karena kesadaran dan partisipasi dukungan para wali murid. Tapi jangan khawatir para bapak ibu sekalian semuanya yang mendengar, insya Allah kami nanti kita musyawarahkan bagaimana ada kesepakatan kepada para bapak ibu sekalian. Yang penting intinya kesimpulannya jangan sampai anak tidak sekolah karena terbengkalai oleh biaya. Itu Pak, insya Allah nah itu kami yakin semuanya ini akan berjalan sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan dengan dukungan partisipasi para bapak ibu sekalian yang oleh Allah diberikan suatu kelebihan, saling sharing, saling membantu sana yang lain, insya Allah semuanya diniati untuk ibadah, insya Allah semuanya ini. Karena memang kami selalu komite juga akan mempertanggungjawabkan nasnya kita bertanggung pada masyarakat yang syariah dan tentunya kami juga bertanggungjawabkan atas pribadi saya sendiri dalam sebuah komite. Itu Pak, terima kasih atas masukannya dan mohon maaf sebenarnya kalau sementara ini kita belum bisa bertemu, hanya tatamu atas seperti ini. Mudah-mudahan dengan dukungan, dorongan, semuanya lah, kritikan apapun demi kemajuan sekolah, demi kemajuan anak-anak,
kami sangat terbuka dan mendukung. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu Pak Heri. Jadi Pak Heri, sekolah tidak menutup diri untuk para wali murid yang segera ingin sodako dan infak. Cuman nanti jenengan akan diundang oleh komite. Kalau bicara di sini, karena tidak semuanya bisa ikut. Makanya harapannya nanti diundang secara tatap muka, semuanya bisa hadir, semuanya bisa mengungkapkan keinginan-keinginan. Tapi yang perlu dicatat bahwa sekolah ini jangan sampai tertinggal oleh sekolah-sekolah yang lain. Tetap harus maju berkembang. Lek jirine slogane Jawa Timur Jerbasuki Mawa Bio. Monggo diterjemahkan oleh Pak Heri. Begitu Pak Heri, monggo Pak Heri kalau ingin nuwun Pak nggih. Sami-sami Pak Heri. Mudah-mudahan kita selalu bertemu, bertatap muka untuk bisa berkoordinasi demi kemajuan sekolah. Oke, yang lain. Iya, Pak Hestu. Bentar lagi Pak, masih lopok. Jawabannya ini Pak. Monggo, yang mau bertanya, saya persilahkan. Yang lain? Ini sambil persiapan Bapak dan Ibu wali murid kelas 10 mohon bersabar dan mohon mengorbankan waktunya. Ini masih menunggu Bapak Hestu mau on juga rupanya karena masih persiapan, mohon kesabaran waktunya. Oke, nanti insya Allah Pak Hestu akan bergabung dengan kita. Sambil menunggu Pak Hestu, mungkin yang lain yang mau berkoordinasi, bertanya ataupun memberikan saran, kami tunggu. Monggo silakan. Yang lain mungkin. Mungkin Pak Eko Nurdianto tak? Ndi dengan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang tua dari Muhammad Isya Nurdian Syawawi. Oke, monggo Bapak. Kelas 10 TKJ 2, Pak. Saya mau menanyakan masalah apa itu Pak, praktek paling enggak kan setidaknya nanti pembelajaran di sekolah ini kan ada prakteknya Pak. Kira-kira itu prakteknya gimana? Kalau sepertinya kalau kurang memahami mungkin dari situnya Pak. Hanya itu aja.
tes, nggih, Bapak, tes. Suaranya kayak kurang. Balik mana neng Pak Heri. Pak Heri. Tes. Suaranya tes. Nah, kalau ingin bicara target tes, mula. Ini tangannya kepala sekolah gratis di Pateng. Nah, kalau ingin bicara target, monggo Bu Kaprok TKJ. Ini tadi Pak Wali Murid TKJ 2 tanya ada praktek, nanti targetnya dari praktek anak lulus itu bisa apa. Monggo kepada Bu Septian, nanti Pak Artono akan nambahi. Silakan kepada Bu Septian, dari situ bisa, dari sini juga bisa. Monggo, sudah ngombe obat batuk? Kan nggak watuk-watuk. Ini Pak Sinten Wau akan dijawab oleh Guru TKJ sekaligus Kaproknya. Pertanyaannya, untuk TKJ itu kan ada praktek, terus targetnya apa? Kalau belum paham anaknya harus bagaimana ke sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan Bapak Wali Murid TKJ, Bapak Eko Nurdianto, terkait dengan prakteknya untuk anak TKJ, di masa pandemi seperti ini memang sebenarnya kami dari jurusan TKJ sendiri memang kerepotan bagaimana untuk mengatasi cara praktikum anak-anak di rumah, karena memang beberapa siswa kebanyakan masih belum mempunyai alat praktek yang memadai di rumah. Nah, harapannya sebelumnya ini ada harapan untuk orang tua. Kami harap orang tua nantinya bisa menyisihkan sedikit rezeki, atau jika punya rezeki bisa membelikan anaknya alat praktek di rumah. Gitu. Kalau kita tatap muka di sekolah itu banyak sekali praktek yang didapatkan Pak ya, mulai dari di kelas 10 itu ada materi dasarnya, mulai dari perbaikan komputer atau reparasi istilahnya gitu. Nantinya akan menjadi teknisi komputer untuk memperbaiki komputer, laptop, meliputi hardware dan software seperti itu. Jadi alat praktek kita alhamdulillah kalau di sekolah itu sudah memadai untuk praktek di teknisinya atau di bongkar pasang komputer atau laptopnya. Sedangkan yang berikutnya adalah di jaringannya. Untuk di jaringannya itu yang sedikit repot ketika anak-anak berada di rumah, karena biasanya kalau untuk perangkat jaringan itu memang harus sambil praktek bersama gurunya. Bisa dilakukan di sekolah jika anak-anak mempunyai perangkatnya, sebenarnya bisa juga. Namun beberapa perangkat TKJ, khususnya untuk TKJ itu memang harganya lumayan gitu kan Pak ya. Anak-anak juga bisa praktek di rumah, lihat dari YouTube. Jadi nonton YouTube dulu, lihat materi dari YouTube dulu, baca-baca buku dulu, baru nanti kalau kita sudah diizinkan untuk luring lagi, insya Allah kita bisa praktek di sekolah. Nanti lulusan dari TKJ itu jadinya seperti apa? Satu, selain kita nanti anak-anak dibekali dengan ilmu untuk bongkar pasang komputer, laptop, untuk bisa servis laptop dan juga komputer, anak-anak juga dibekali dengan ilmu tentang jaringan. Kalau TKJ itu khususnya untuk jaringan internet, itu jaringan di komputernya. Sedangkan untuk materi yang lainnya, komputer yang lainnya, misalkan untuk perangkat office, kita juga kasih, untuk perangkat perkantoran itu juga kita kasih. Kemudian untuk multimedianya,
atau desain grafis, itu materinya juga ada di kelas 10. Nah, yang menjadi beberapa kerepotan dari guru jika siswa di rumah tidak mempunyai peralatan untuk praktek, itu yang sedikit susah. Jadi harapannya nanti untuk jurusan TKJ itu kepada Bapak Ibu wali murid bisa sedikit menyisihkan atau berusaha untuk memberikan anak-anak perangkat untuk praktek di rumah supaya kita juga tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah yang lain. Namun untuk di sekolah sendiri, insya Allah perangkat kita sudah memadai. Bapak Eko, Bapak Eko-nya menghilang. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin Bapak Eko ada yang ditanyakan lagi atau mungkin ada yang kurang jelas. Mungkin teman-teman dari TKJ mau memberikan tambahan terkait dengan praktek dan materi apa saja yang akan didapatkan di TKJ. Yang jelas yang pertama di kelas 10 itu kita nanti ada materi untuk perbaikan komputer dari dasar-dasar pengenalan terlebih dahulu. Seperti apa sih komputer itu, bedanya dengan laptop, cara penanganannya seperti apa, cara instalasi. Jadi kalau Bapak Ibu atau anak-anak di rumah punya laptop atau komputer yang rusak, itu sudah tidak perlu ke tempat servis, bisa servis sendiri itu di kelas 10. Selain itu juga ada multimedia untuk desain. Nah, untuk desain itu ada di kelas 10. Sedikit tentang videografi juga ada di kelas 10. Kemudian di kelas 11-nya nanti sudah lebih masuk lagi ke materi TKJ-nya, yang lebih materi yang lebih berat lagi yaitu jaringannya. Ada tentang telekomunikasi, kemudian jaringan internet. Nah, untuk lulusan kami, alhamdulillah Bapak Ibu di TKJ itu setelah PKL, kemudian 1 tahun sekolah lagi, PKL biasanya kelas 11 ya, habis itu masuk di kelas 12, lulus. Kebanyakan anak-anak itu sudah bisa membuka usaha sendiri, menjadi penyedia jasa layanan internet. Alhamdulillah sekali itu prospek dari lulusan kami. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, itu banyak sekali yang membutuhkan WiFi. Jadi beberapa alumni kami yang baru lulus saja selain kuliah, itu juga ada yang sudah membuka jasa layanan internet. Jadi istilahnya tukang masang WiFi gitu. Jadi mereka sudah punya user-user, sudah punya pelanggan, itu sudah banyak. Kadang-kala setelah PKL belum lulus, itu juga ada beberapa yang sudah direkrut oleh tempat PKL, di tempat servis komputer ada, di penyedia jasa layanan internet juga ada. Mungkin Pak Eko ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Eko. Halo Pak Eko. Pak Eko-nya menghilang. Mungkin dari Bapak Ibu lain yang dari wali kelas TKJ lain, wali murid TKJ yang lainnya mau bertanya, monggo. Mungkin sekian dari saya. Apabila dari Bapak Ibu wali murid ada yang mau ditanyakan lagi, bisa datang ke sekolah atau bisa WhatsApp melalui anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Septian sebagai Kepala Program Jurusan PKJ. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan kepada Ibu Wali Murid yang masih mengajar tentang proses belajar mengajar di sekolah ataupun informasi yang lainnya. Monggo dipersilakan. Pada Bapak ini, monggo dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Assalamualaikum. Maaf, saya mau bertanya ini, Pak. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf, ini saya mewakili sebagai wali murid dari Muhammad Nur Asefa, TPFL 2, Pak. Dari Agus Cahyono nih, dari Pak Agus Cahyono ya, orang tuanya dari wali murid Muhammad Nur Asefa, TPFL 2. Oke, pertanyaan saya cuma ini Pak, mengenai masalah kedisiplinan ini Pak. Ini kan erat kaitannya nanti SMK itu kan istilahnya kan praktek kerja lapangan, lebih cenderung ke sana arahnya. Jadi untuk saya cuma ingin bertanya, pengalaman selama masa pandemi ini anak-anak khususnya kedisiplinannya itu menurun. Jadi yang saya tanyakan itu bagaimana kita menyiasati dengan di masa pandemi ini kurangnya pertemuan secara langsung, tetapi tidak menutup masalah kedisiplinan ini menurun. Jadi bagaimana kita menyiasatinya. Terus yang kedua juga yang saya amati itu masalah fisik ya. Dari karena kurangnya aktivitas, karena tidak adanya sekolah secara langsung, itu kemampuan anak-anak secara fisik itu juga kurang jadinya. Jadi yang saya soroti itu dua itu, masalah kedisiplinan dan kemampuan fisik. Nanti karena tidak menutup kemungkinan nanti akan ada anak-anak itu yang kerja di perusahaan yang membutuhkan disiplin dan fisiknya juga harus bagus di sana. Jadi yang saya tanyakan dua itu Bapak, masalah disiplin sama fisik, bagaimana kita menyiasatinya. Itu saja dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari wakil 10 lagi. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kalau dihajar di Wantoro, bahwa anak-anak itu perbandingannya sepertiga
untuk berada di sekolah dan masyarakat, 2/3-nya berada di orang tua. Nah, harapan kami dan berdasarkan ajaran dari Ki Hajar Dewantoro tadi, bahwa anak-anak kita kalau sudah disekolahkan itu tidak bisa dipasrahkan penuh kepada sekolah. Tapi juga tidak bisa anak-anak yang pendidikannya semakin tinggi itu selalu dididik oleh orang tua. Sehingga bagaimana disiplin ini bisa baik, ya tetap Pak, kerjasama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat itu tetap diperlukan. Nah, kalau di sekolah sudah tetap Pak, disiplin itu tidak pernah berubah. Kalau datang ke sekolah ya harus tepat waktu. Karena tadi saya sudah ngomong, orang yang disiplin itu datang tepat waktu adalah bagian daripada terlambat. Begitu juga dengan kalau beretika sepeda, sepedanya harus sesuai standar, harus sesuai dengan ketentuan undang lalu lintas. Begitu juga dengan berpakaian, pakaiannya harus dalam etika koridor seorang pelajar. Jadi ya, tidak bisa datang ke sekolah sandalan jepit, mesti di depan sudah ditolak, karena itu bagian daripada tetap mempertahankan kedisiplinan. Nah, selebihnya apalagi di masa pandemi ini Pak, maka peranan orang tua di situ yang sangat dibutuhkan, karena kembali lagi pendidikan itu diampu oleh 3 hal tadi. Yang pertama orang tua, masyarakat, dan sekolah. Itu untuk disiplin Pak. Jangan khawatir kalau di sekolah tetap etikanya untuk berdisiplin tidak akan pernah berubah dan bahkan akan bertambah. Untuk itu supaya anak-anak tetap disiplin, kalau Bapak melihat anak-anak yang terlambat di sekolah lalu diberikan tindakan berupa teguran ataupun hukumannya, ya saya berharap kalau puas dengan tindakan sekolah, Bapak bisa berkoordinasi ke sekolah, bukan ke koordinasi ke tempat lain. Karena kalau ke tempat lain justru tidak akan selesai dan bahkan mungkin bisa ditambahi, dikurangi. Lek wong goreng tahu, no Pak, bisa diulak-walik, jadi gremiakan ke sana. Tapi insya Allah Pak, hukuman di sekolah itu tidak akan pernah lepas dari etika pedagogik untuk mendidik anak-anak. Karena anak-anak itu saya yakin selama itu masih bisa ditindak dan diatur, saya pikir anak-anak juga akan berubah. Tapi jangan khawatir, kalau ada terlambat nggak mungkin Pak dipowedungi karo Pak Muji selaku siswaan pakai tongkat beduk, itu tidak mungkin Pak. Paling banter ya suruh jongkok. Jongkok itu di samping mendidik juga menambah anak-anak sehat dan kuat. Lalu untuk menambah atau mempertahankan fisik Pak, ini kebetulan cocok dengan saya selaku guru olahraga. Nah, anak-anak yang usianya di atas 15 tahun, maka dalam sehari anak-anak itu harus istirahat paling enggak 8 jam. Terus yang kedua, makan dan minum yang cukup. Cukup dalam arti bukan jumlah, Pak. Cukup dalam arti kualitas dan kuantitas. Yang berikutnya adalah gerak. Nah, kalau anak-anak di masa muda 15 tahun sampai usia 30, maka olahraganya boleh jogging, bulu tangkis, ataupun yang lain. Tapi kalau sudah seusia saya, macam-macam lompat-lompat Pak. Bisa lompat, boleh copot nanti bisa ke sana. Jadi tetap anak-anak disarankan 3 hal, yaitu tetap makan dan minum yang cukup, istirahat yang cukup, dan bergerak minimal setengah jam atau 30 detik dalam sehari. Tapi perlu diingat juga tetap mematuhi, untuk saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker, jaga jarak, dan jangan berkerumun. Begitu Pak G. Terima kasih. Untuk disiplin sekali lagi
tetap kerjasama sekolah dan orang tua itu sangat dibutuhkan, karena jangan sampai sekolah bertindak ketat dan disiplin, orang tua nanti justru terlena kan di sana. Karena pengawasan lebih banyak anak-anak itu berada di orang tua. Itu Pak G. Terima kasih Bapak. Mungkin ada yang dikoordinasikan Bapak? Cukup G. Yang lain saya beri kesempatan. Bapak dan Ibu, ini Pak Estu rupanya tidak bisa bergabung dan tidak bisa bersama kita karena beliau acaranya begitu padat. Namun saya tetap memberi kesempatan bagi wali murid kelas 10 yang ikut virtual ini untuk koordinasi. Kalau tidak ada Bapak dan Ibu dan pembawa acara, mungkin bisa diakhiri. Saya mohon maaf sebesar-besarnya selaku pribadi maupun kepala sekolah. Harapannya satu, koordinasi antara orang tua dan sekolah sangat kami butuhkan. Yang berikutnya, peran serta kontribusi dan andarbeni dari para wali murid sangat kami harapkan untuk kemajuan sekolah ini. Karena anak-anak yang baik, anak-anak yang berhasil itu apabila orang tua dan sekolah tetap ikut mengupeni dan membesarkan anak-anak kita. Dari saya demikian Bapak dan Ibu, tapi saya masih menunggu kalau mungkin ada yang mau berkoordinasi, tetap saya silakan. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Budiah selaku Humas. Terima kasih. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Kepala. Paparan yang sudah disampaikan kita semua sudah kita dengarkan bersama-sama. Kesuksesan pendidikan itu tak lepas dari 3 hal menurut Bapak Mulyadi dan harus kita dukung, yaitu dari orang tua, dari masyarakat dan sekolah untuk saling bekerja sama. Demikianlah informasi yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjelang siang. Semoga memberikan barokah manfaat untuk kita semuanya. Ada kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi